Dari tupai yang memiliki kemampuan melayang hingga cumi-cumi yang dapat terbang, hari ini kita akan mengulas 5 hewan yang bisa terbang secara unik. Halo pemirsa, selamat datang di Faktapedia. 1. Kadal Draco. Kadal Draco atau yang sering disebut juga dengan cekibar memiliki ciri khas yang unik, salah satunya adalah kemampuan untuk terbang. Bagi kadal Draco, bergerak di antara pepohonan di hutan Asia Tenggara adalah hal yang penting, baik itu untuk melarikan diri dari bahaya maupun mencari makanan. Yang disebut juga dengan naga terbang ini memiliki satu tulang rusuk yang dapat dipanjangkan dan ditarik kembali. Di antara tulang rusuk ini terdapat lipatan kulit yang menempel pada tubuh saat tidak digunakan. Tetapi saat diperlukan, tulang rusuk ini bisa dijadikan sebagai sayap yang dibentangkan, memungkinkan kadal Draco untuk meluncur. Kadal Draco menggunakan ekornya yang panjang dan ramping untuk menyetir sendiri, dan setiap serangan mendadak bisa membawanya terbang hingga 30 kaki. Panjang tubuh kadal Draco sekitar 8 inci termasuk ekornya. Kadal ini memiliki tubuh yang pipih berwarna coklat belang. Sisi bawah sayap berwarna biru pada jantan dan kuning pada betina. Kadal ini juga memiliki lipatan kulit di bagian bawah leher yang disebut dewlap berwarna kuning cerah pada jantan dan abu-abu kebiruan pada betina. Kadal Draco ini bertahan hidup dengan memakan semut dan rayap. Kadal ini biasanya ditemukan di daerah hutan lebat di seluruh Asia Tenggara dan India Selatan. 2. Flying Squirrel. Flying squirrel atau dikenal sebagai tupai terbang diketahui mampu terbang kemana saja dari ketinggian 150 hingga 500 kaki dari pohon ke pohon untuk menghindari predator darat. Tetapi sebenarnya mereka bukan terbang melainkan meluncur. Tupai terbang tidak memiliki alat pergerakannya sendiri seperti burung atau kelelawar, tetapi meluncur menggunakan selaput berbulu yang disebut patagium yang terhubung dari pergelangan tangan hingga ke pergelangan kaki. Saat mereka melompat dari pohon dan merentangkan anggota badannya, lipatan kulit ini membentuk persegi atau seperti mainan pesawat. Hewan ini mampu membelok 180 derajat di udara untuk menghindari predator terbang seperti burung hantu. Kemampuan menggerakkan tangan dan kaki ke arah yang berlawanan juga membantu tupai ini mengarahkan gerakannya sehingga mereka dapat mendarat dengan aman dan tidak bersuara. Ekornya yang panjang dan halus mampu menstabilkan kemampuan terbangnya, dan membalikan ekornya membantunya mengerem. Ada sekitar 50 spesies tupai terbang yang tersebar di sebagian besar Amerika Utara hingga Amerika Tengah, dan membentang dari Asia Tenggara hingga Siberia dan Skandinavia. Mereka cenderung membuat rumah di hutan-hutan dari sarang lubang yang ditinggalkan atau lubang burung pelatuk. Selain patagium mereka, tupai terbang mirip dengan hewan pengerat lainnya, yaitu wajah bulat kecil, telinga menonjol, dan ekor berbulu panjang. Mata besar mereka membantu mamalia nokturnal ini menavigasi di kegelapan. Ukurannya bervariasi tergantung dengan warnanya yang berbeda dari tupai-tupai lainnya. 3. Japanese Flying Squid. Cumi-cumi terbang Jepang atau juga dikenal sebagai Japanese Flying Squid adalah anggota dari Cephalopoda yang mencakup semua spesies gurita, cumi-cumi, sotong, dan nautilus. Tetapi yang membuatnya unik adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan keluar air. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemangsaan dan menghemat energi. Agar cumi-cumi terbang dapat melakukan hal tersebut, mereka menarik air melalui mantel terbuka dan melepaskannya pada tekanan tinggi yang akan meluncurkan cumi-cumi ke udara. Dengan merentangkan sirip dan lengannya, ini memungkinkan mereka meluncur sebelum melipatkan siripnya kembali untuk masuk kembali ke dalam air. Cumi-cumi ini biasanya ditemukan di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Biasanya, mereka tetap berada di atas 100 meter, tetapi dapat ditemukan sedalam 500 meter, terutama di sekitar pantai lautan, gunung laut, dan pusaran di mana banyak ditemukannya makanan. Cumi-cumi ini juga merupakan spesies yang sangat sering bermigrasi. Mereka melakukan migrasi musiman untuk mengakses tempat pemijahan yang berbeda di sekitar Jepang karena perubahan suhu air. 4. Colugos. Colugos dapat meluncur sangat tinggi, hingga 200 kaki dari pohon ke pohon.
Hal ini bisa terjadi karena Colugos memiliki suatu membran yang tertutup bulu sama seperti flying squirrel, yaitu patagium. Membran ini membentang dari wajah hingga ujung ekor dan cakarnya Colugos. Menurut para ilmuwan, patagium menciptakan permukaan luas terbesar di antara anggota tubuh Colugos. Umumnya berwarna abu-abu belang atau hijau abu-abu, tetapi terdapat beberapa Colugos yang berwarna kemerahan hingga jingga kekuningan. Pada siang hari, mereka beristirahat di atas pohon, berpegangan pada batang atau bersembunyi di lubang pohon. Bulu mereka menyatu dengan pohon, sehingga mampu menyamar dari predator seperti ular sanca, kera ekor panjang, dan burung hantu. Saat senja, mereka menjadi aktif, meluncur dari batang ke batang. Mereka sangat pandai meluncur sehingga para ibu Colugos membawa anak mereka yang belum berkembang dan bertulang rapuh dari pohon ke pohon tanpa masalah, menjaga mereka tetap aman dan terlindungi. Colugo adalah hewan herbivora yang sebagian besar memakan daun muda dari banyak spesies pohon. Mengunyah dengan giginya yang unik berbentuk sisir, dan juga mahir menggali parasit dari bulunya. Mata merah mereka yang besar dan bersinar memberi mereka penglihatan malam yang sangat baik, sehingga sangat berguna saat meluncur di antara pepohonan di tengah malam. 5. Paradise Tree Snake. Ular terbang atau sering disebutnya Paradise Tree Snake sebenarnya memiliki nama yang menyimpang karena hewan-hewan ini tidak bisa naik ketinggian kecuali jika arus udara yang kuat. Menggunakan kecepatan jatuh bebas dan putaran tubuh mereka untuk mengudara dan menghasilkan daya angkat, mereka tidak terbang melainkan melayang di udara. Pernah dianggap sebagai penerjun dari pesawat, penelitian ilmiah baru-baru ini mengungkapkan detail rumit tentang bagaimana makhluk tak bertungkai berbentuk tabung ini berubah seolah-olah menjadi pilot. Untuk mempersiapkan lepas landas, seekor ular terbang akan meluncur dari ujung cabang ke ujung cabang lainnya dan menjuntai dalam bentuk huruf J. Ular terbang secara teknis memiliki kemampuan terbang yang lebih baik daripada tupai terbang. Para ilmuwan tidak tahu seberapa sering atau tepatnya mengapa ular ini terbang, tetapi kemungkinan besar mereka menggunakan aerobatik mereka untuk berburu mangsanya atau untuk berpindah dari pohon ke pohon tanpa harus turun ke tanah atau bahkan untuk melarikan diri dari predator. Bagaimana pemirsa? Unik kan hewan-hewan yang bisa terbang ini? Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian enjoy video ini dan jangan lupa untuk menonton video Faktapedia yang lainnya ya.